Assalamualaikum semuanya. Sebelum video dimulai, tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan konten untuk teman kalian. Ngopi, dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah ruangan kecil yang pengap, hanya diterangi lampu kuning temaram, Laras duduk dengan punggung tegak. Di hadapannya, seorang pria berusia 50-an dengan wajah keras dan tatapan tajam menatapnya lekat-lekat. Pria itu adalah Komisaris Danu, Kepala Satuan Pemberantasan Narkotika yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya memburu para bandar yang merusak negeri ini. "Laras, ini bukan tugas biasa," ujar Danu, suaranya berat dan penuh perhitungan. Laras tetap diam, mendengarkan. Dengan penuh perhatian, Raka bukan target yang mudah. Dia lebih licin dari belut. Sudah 5 kali kita mencoba menjebaknya, 5 kali dia lolos. Komisaris Danu melemparkan beberapa berkas ke atas meja. Laras mengambilnya dan mulai membaca dengan teliti. Ada foto-foto Raka, catatan aktivitasnya, diagram aliran bisnis haramnya, serta daftar nama orang-orang yang menjadi bagian dari jaringannya. Raka bukan sekadar bandar narkoba biasa. Ia adalah otak di balik distribusi narkotika lintas provinsi, mengendalikan bisnis haram yang merugikan banyak orang. Yang membuatnya sulit disentuh adalah kedekatannya dengan berbagai pejabat dan aparat yang korup. Setiap kali polisi mendekat, selalu saja ada bocoran yang membuatnya bisa melarikan diri tepat waktu. "Apa aku punya tim?" tanya Laras akhirnya. Suaranya tenang. "Kau akan bekerja sendiri di lapangan, tapi kami akan mengawasi dari jauh," jawab Danu. "Ini operasi rahasia, bahkan beberapa rekan kita di kepolisian pun tidak boleh tahu. Kita tidak bisa mengambil risiko ada pengkhianat di dalam." Laras mengangguk. Ia tahu tugas ini berbahaya, tapi ia juga tahu ini adalah kesempatan terbaik untuk menghancurkan salah satu jaringan narkotika terbesar di Jawa Timur. Malam itu, Laras meninggalkan markas dengan identitas baru. Ia bukan lagi Laras, perwira polisi yang berdedikasi. Mulai saat ini, ia adalah Liana, seorang perempuan ambisius yang tertarik dengan dunia kriminal dan kemewahan. Penyamarannya dimulai di Surabaya, kota terbesar di Jawa Timur, yang juga merupakan pusat peredaran narkotika di wilayah itu. Dengan penampilan yang telah diubah, pakaian yang lebih mencolok, dan gaya hidup yang tampak penuh kebebasan, Laras mulai mendekati lingkungan tempat Raka biasa beroperasi. Langkah pertamanya adalah mengenal orang-orang yang ada di lingkaran luar, bisnis Raka. Ia mulai sering terlihat di klub-klub malam kelas atas, tempat transaksi gelap sering terjadi. Malam pertama ia masuk ke Klub Eclipse, sebuah tempat yang terkenal sebagai sarang transaksi narkoba terselubung. Musik berdentum keras, lampu warna-warni berkedip-kedip, dan aroma alkohol bercampur dengan asap rokok memenuhi udara. Laras berjalan menuju bar, memesan segelas minuman yang sebenarnya tidak akan ia sentuh. Ia hanya ingin terlihat seperti seseorang yang menikmati dunia ini tanpa menarik perhatian berlebihan. Dari sudut matanya, ia memperhatikan beberapa pria yang sering disebut dalam dokumen intelijen sebagai kaki tangan Raka. Mereka duduk di sofa VIP, berbicara santai tetapi jelas memiliki aura kekuasaan. Laras tahu bahwa untuk mendekati Raka, ia harus terlebih dahulu menarik perhatian orang-orang ini. Maka, ia mulai bermain dengan waktu, mencari celah untuk masuk ke dalam lingkaran mereka. Beberapa malam berikutnya, ia semakin sering muncul di tempat-tempat yang sama, membangun citra sebagai wanita yang memiliki koneksi dan tertarik dengan kehidupan mewah. Ia mulai berbicara dengan beberapa orang, membangun kepercayaan sedikit demi sedikit. Di balik semua itu, ia terus memberikan laporan singkat kepada timnya melalui pesan terenkripsi. Setiap pergerakannya dipantau, setiap langkahnya dihitung dengan cermat. Namun ia tahu bahwa ini baru permulaan. Raka masih jauh dari jangkauannya, dan jalan menuju dirinya penuh dengan bahaya yang belum bisa ia prediksi. Malam telah larut ketika Laras, yang kini dikenal sebagai Liana, kembali memasuki Eclipse, klub malam eksklusif di pusat Surabaya. Tempat itu tak pernah sepi dari suara dentuman musik yang menggema, aroma alkohol yang menguar, dan para pengunjung yang larut dalam euforia dunia malam. Lampu-lampu neon berkedip liar, menciptakan bayangan yang berubah-ubah di antara kerumunan yang bergerak mengikuti irama. Sejak kedatangannya beberapa minggu lalu, Liana telah berhasil mendapatkan tempat di lingkaran luar kelompok Raka. Ia mengenal
beberapa orang yang bekerja di bawah komandonya, orang-orang yang mengurus pengamanan, distribusi, dan pencucian uang. Namun, mencapai pusat lingkaran itu adalah tantangan yang lebih besar. Di sudut ruangan VIP, Liana melihat Dimas, salah satu tangan kanan Raka, duduk dengan beberapa rekannya. Dimas adalah sosok yang cerdik dan penuh perhitungan. Sebagai mantan preman jalanan yang kini menjadi orang kepercayaan dalam bisnis narkotika, ia dikenal sebagai orang yang loyal dan tak mudah percaya pada orang baru. Liana tahu, jika ia ingin mendekati Raka, maka Dimas adalah kunci pertamanya. Dengan penuh perhitungan, ia berjalan menuju bar dan sengaja berdiri tak jauh dari meja Dimas. Ia tidak langsung mendekati mereka, melainkan menunggu kesempatan yang tepat. Ia memesan segelas wine, menggoyang-goyangkan isinya dengan santai, sembari mengamati keadaan sekeliling. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Salah satu pria di meja Dimas bangkit dari duduknya dan berjalan ke arahnya, membawa segelas minuman. "Kau sering terlihat di sini," ucap pria itu sambil tersenyum. Liana menoleh dengan ekspresi netral, menatap pria itu dari ujung kepala hingga kaki. Ia mengenal lebih jauhnya dari salah satu berkas yang ia pelajari, Haryo, salah satu pengedar kecil yang bekerja di bawah Dimas. "Dan kau baru menyadarinya sekarang?" jawab Liana dengan nada datar. Haryo tertawa kecil, lalu melirik gelas di tangan. "Liana, boleh aku menemanimu?" Liana pura-pura berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan. Haryo kemudian duduk di bangku bar di sampingnya, mulai mengajaknya berbincang ringan. Ia bertanya tentang hal-hal umum, dari mana Liana berasal, apa yang ia lakukan, dan mengapa ia sering terlihat di klub ini. Liana tahu cara memainkan perannya dengan sempurna. Ia tidak menjawab secara langsung, melainkan membangun citra sebagai perempuan misterius yang memiliki koneksi dan menikmati dunia malam. Ia menyelipkan sedikit informasi bahwa ia memiliki pengalaman di dunia bisnis gelap, cukup untuk membuat lawan bicaranya penasaran tetapi tidak mencurigakan. Obrolan mereka berlangsung cukup lama hingga akhirnya Haryo memberi isyarat kepada Dimas, yang sedari tadi hanya mengamati dari kejauhan. Dimas tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap Liana dengan tatapan tajam, seolah mencoba membaca apa yang tersembunyi di balik sosok perempuan asing ini. Setelah beberapa saat, ia akhirnya memberi isyarat kecil kepada Haryo. Haryo tersenyum ke arah Liana. "Bos ingin bicara denganmu." Ini adalah langkah pertama yang ia tunggu-tunggu. Liana mengikuti Haryo menuju meja VIP. Saat ia mendekat, Dimas tetap duduk dengan posisi santai, satu tangan memegang gelas whisky, sementara tangan lainnya bermain dengan cincin di jarinya. Matanya masih meneliti Liana dengan tajam, seolah mencoba menembus penyamaran yang telah ia bangun dengan hati-hati. "Apa yang membuatmu tertarik dengan tempat ini?" tanya Dimas akhirnya. Suaranya dalam dan penuh kewaspadaan. Liana tersenyum tipis, lalu duduk dengan santai di hadapannya. "Aku menikmati tempat di mana uang berbicara, dan di mana orang-orang yang cerdas bisa menemukan jalan mereka sendiri." Dimas tidak langsung merespons. Ia meneguk minumannya, lalu bersandar ke belakang. "Orang sepertimu biasanya punya tujuan. Apa yang sebenarnya kau cari?" Liana berpura-pura berpikir sejenak, lalu menatap Dimas dengan tatapan penuh arti. "Kesempatan." Dimas terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa kecil. "Kesempatan seperti apa?" Liana mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, suaranya terdengar lebih pelan namun tajam. "Aku tahu bagaimana dunia ini bekerja. Aku bukan orang bodoh yang ingin masuk tanpa paham risikonya. Aku hanya ingin bagian dari sesuatu yang besar." Dimas masih menatapnya dengan ekspresi tak terbaca. Ia tahu orang-orang yang datang dengan ambisi selalu ada dua jenis. Orang yang benar-benar ingin bergabung, atau orang yang memiliki tujuan tersembunyi. "Aku akan mengawasi langkahmu," ujar Dimas akhirnya. Liana tersenyum tipis, mengetahui bahwa satu pintu telah terbuka untuknya. Minggu-minggu berikutnya, Liana semakin dekat dengan lingkaran dalam kelompok Raka. Ia mulai mendapatkan kepercayaan dari Dimas dan beberapa orang lainnya, meskipun ia tahu kepercayaan di dunia ini adalah sesuatu yang rapuh dan bisa hilang dalam sekejap. Ia mulai melihat bagaimana bisnis ini bekerja dari dalam, bagaimana transaksi dilakukan, bagaimana barang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa terdeteksi, dan bagaimana Raka menjalankan operasi ini dengan begitu rapi, sehingga aparat hukum selalu kesulitan membongkarnya.
Namun, semakin dalam ia masuk, semakin besar pula risiko yang ia hadapi. Di balik semua ini, satu hal yang terus menjadi tantangan bagi Liana adalah Raka sendiri. Sosok itu masih belum ia temui secara langsung. Raka adalah pria yang penuh kehati-hatian. Ia tidak pernah muncul di tempat yang sama 2 kali, dan ia hanya bertemu dengan orang-orang yang benar-benar bisa ia percayai. Mendapatkan kepercayaan Dimas adalah satu hal, tetapi mendapatkan kepercayaan Raka adalah tantangan yang jauh lebih besar. Namun, Liana tahu ia tidak punya pilihan selain terus melangkah maju. Jika ia ingin menjatuhkan Raka, ia harus bisa masuk lebih dalam, lebih dekat, lebih berbahaya, dan lebih licin dari siapapun yang pernah mencoba menjebaknya sebelumnya. Langkah demi langkah, Liana semakin dalam menembus lingkaran bisnis narkotika yang dikuasai Raka. Dengan kepercayaan yang perlahan ia bangun dari Dimas dan orang-orang kepercayaannya, ia mulai memahami bagaimana jaringan ini bekerja. Dari luar, operasi Raka tampak rapi dan sulit disentuh. Setiap transaksi dilakukan dengan perhitungan matang. Barang haram itu tidak pernah langsung dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain secara sembarangan. Ada sistem perantara yang mengaburkan jejak, membuat polisi kesulitan melacak asal-muasal. Pengiriman Liana tahu tugasnya tidak hanya menjerat Raka, tetapi juga memahami bagaimana rantai distribusinya berjalan. Ia mengumpulkan informasi secara perlahan, mencatat lokasi pertemuan, mengenali siapa yang bekerja di setiap tingkat hierarki, dan mencari celah di mana ia bisa menyerang. Namun, tantangan terbesar belum dimulai. Suatu malam, Dimas menghubungi Liana. "Ada pekerjaan untukmu," katanya singkat. Mereka bertemu di sebuah gudang di pinggiran Surabaya, tempat yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu dalam jaringan Raka. Bangunan tua itu tampak sepi dari luar, tetapi di dalamnya, puluhan orang bekerja dalam senyap, memilah paket, menghitung uang, dan memeriksa barang sebelum didistribusikan. Dimas berdiri di dekat sebuah meja kayu besar, menatap Liana dengan ekspresi penuh evaluasi. "Kita akan kirim barang dalam jumlah besar," katanya sambil melirik beberapa paket putih yang tertata rapi di meja. "Aku ingin kau ikut mengawasi." Liana tahu, ini adalah ujian baginya. Jika ia menolak, kecurigaan akan muncul. Jika ia menerima, ia harus berhati-hati agar tidak membuat kesalahan. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia mengangguk. "Di mana dan kapan?" Dimas tersenyum kecil, tampak puas dengan responsnya. "Malam ini, aku akan memperkenalkanmu dengan seseorang." Malam itu, Liana duduk di dalam mobil bersama Dimas dan 2 pria lainnya, melaju menuju sebuah lokasi di luar kota. Jalanan gelap membentang di depan mereka, hanya diterangi oleh lampu mobil yang menembus kegelapan. Dimas tidak banyak bicara sepanjang perjalanan. Ia hanya sesekali memberi instruksi kepada pria yang duduk di kursi kemudi, memastikan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Liana tetap tenang di kursinya, meskipun ia tahu bahwa malam ini adalah langkah yang sangat berisiko. Ia harus memastikan bahwa setiap detail yang ia peroleh bisa menjadi bukti kuat bagi timnya, tetapi di saat yang sama, ia tidak boleh menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Setelah perjalanan selama hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah rumah besar yang terletak di tengah perkebunan tebu. Rumah itu tampak sepi, tetapi Liana tahu bahwa di balik sunyinya, ada sesuatu yang lebih besar terjadi. Dimas turun lebih dulu, diikuti oleh yang lain. Liana melangkah keluar dengan sikap percaya diri, meskipun ia bisa merasakan tatapan tajam dari beberapa pria yang berjaga di sekitar rumah itu. Di dalam rumah, suasana lebih hidup. Beberapa pria berkumpul di ruang tamu, duduk di sofa dengan sikap santai tetapi tetap waspada. Di sudut ruangan, seseorang berdiri dengan angkuh, seorang pria yang belum pernah Liana temui sebelumnya, tetapi dari cara orang-orang menghormatinya, ia tahu bahwa orang ini bukan sembarang anggota jaringan. Dimas melangkah mendekat dan memberi isyarat pada Liana untuk ikut. "Ini Liana," kata Dimas kepada pria itu. "Dia yang kubilang bisa berguna untuk kita." Pria itu menatap Liana dari kepala hingga kaki, lalu mengangguk pelan. "Kau tahu apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan suara berat. Liana menatapnya langsung. "Aku di sini untuk bekerja." "Jika kau meragukan kemampuanku, beri aku sesuatu untuk membuktikannya." Pria itu menyeringai kecil, lalu menoleh pada Dimas. "Aku suka keberaniannya.
Dimas hanya tersenyum tipis. Kita lihat sejauh mana dia bisa bertahan. Liana tahu, ujiannya baru saja dimulai. Malam itu, transaksi berlangsung dengan cepat dan efisien. Beberapa pria membawa koper berisi uang, sementara yang lain memeriksa paket yang akan dikirimkan. Tidak ada banyak percakapan, hanya kode-kode singkat yang memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana. Liana mengamati dengan cermat, menyerap setiap informasi yang bisa ia gunakan. Ia mencatat dalam ingatannya bagaimana sistem pertukaran terjadi, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana mereka menyamarkan jejak. Namun, saat transaksi hampir selesai, sesuatu terjadi. Salah satu pria yang membawa koper tiba-tiba merogoh jaketnya dengan gerakan mencurigakan. Dimas langsung bereaksi, menarik pistolnya dan mengarahkannya pada pria itu. "Apa yang kau lakukan?" Tanyanya dengan suara tajam. Pria itu tampak gugup, tetapi berusaha tetap tenang. "Aku hanya mengambil ponselku." Dimas tidak segera menurunkan senjatanya. Ia menatap pria itu dengan tajam, lalu melirik ke arah Liana seolah mengujinya. "Kau percaya dia?" Tanyanya pada Liana. Liana tahu, jika ia menunjukkan sedikit saja rasa ragu, itu bisa menjadi akhir dari penyamarannya. Dengan tenang, ia melangkah mendekat, lalu menatap pria itu dengan dingin. "Jika dia berkhianat, aku yang akan membereskannya." Dimas tertawa kecil, akhirnya menurunkan senjatanya. "Bagus, aku suka cara berpikirmu." Pria itu tampak lega, tetapi ia tahu bahwa kepercayaannya kini telah ternoda. Liana telah melewati satu ujian lagi, tetapi ia juga semakin dalam terjerat dalam permainan yang berbahaya ini. Di balik semua ini, ia tahu bahwa waktunya tidak banyak. Jika ia terlalu lama berada di dalam jaringan ini, ada kemungkinan besar ia akan kehilangan jalannya. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ia merasa bahwa Raka, sosok yang selama ini ia incar, mulai memperhatikannya. Bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai seseorang yang berpotensi menjadi bagian dari dunianya. Waktu terus berjalan dan kepercayaan Raka terhadap Liana semakin besar. Ia kini bukan sekadar seseorang yang diperkenalkan oleh Dimas, tetapi telah menjadi sosok yang cukup dipercaya dalam jaringan. Setiap langkah yang ia tempuh semakin membawanya dekat dengan target utama, menjatuhkan Raka dan seluruh bisnis narkotikanya. Namun, semakin dekat ia berada, semakin berbahaya situasinya. Raka adalah pria yang penuh perhitungan. Ia tidak pernah membiarkan orang asing masuk terlalu dalam tanpa memastikan loyalitas mereka. Dan semakin hari semakin sering ia menguji Liana. Suatu malam, di sebuah villa mewah di Batu Malang, Raka mengundangnya untuk makan malam. Ini bukan sekadar makan malam biasa. Liana tahu, ini adalah cara Raka untuk menunjukkan bahwa ia mulai mempertimbangkan sesuatu yang lebih dari sekadar rekan bisnis. Malam itu, mereka duduk di balkon, ditemani angin sejuk pegunungan dan lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Raka berbicara dengan nada santai, tetapi Liana bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-katanya. "Aku tidak percaya pada banyak orang," kata Raka pelan sambil menatap segelas anggur di tangannya. "Dunia ini penuh dengan pengkhianatan. Tapi entah kenapa, aku merasa bisa mempercayaimu." Liana hanya tersenyum kecil, menutupi kegelisahan dalam hatinya. Jika Raka benar-benar mempercayainya, maka operasi ini hampir mencapai puncaknya. Namun, apa yang tidak ia duga, Raka tiba-tiba menggenggam tangannya. "Aku ingin kau tetap di sisiku," katanya dengan tatapan tajam. Bukan hanya dalam bisnis, tapi lebih dari itu. Liana merasakan jantungnya berdegup lebih kencang, bukan karena perasaannya pada Raka, tetapi karena ia tahu bahwa ini berarti akhir dari penyamarannya sudah dekat. Raka ingin menikahinya. Beberapa hari kemudian, kabar itu menyebar di lingkaran dalam Raka. Pernikahan itu bukan sekadar perayaan, tetapi juga pernyataan bahwa Liana kini benar-benar menjadi bagian dari dunia Raka. Namun bagi Liana, ini adalah kesempatan terakhir. Timnya sudah siap. Semua bukti yang ia kumpulkan telah cukup untuk menjatuhkan Raka dan seluruh jaringannya. Yang mereka tunggu hanyalah momen yang tepat, dan momen itu adalah hari pernikahannya. Di sebuah resor mewah di kawasan pantai Banyuwangi, pernikahan itu diatur dengan megah.
Tamu-tamu penting hadir, banyak di antaranya adalah rekan bisnis Raka. Dari berbagai daerah, Liana berdiri di dalam ruangan, mengenakan gaun pengantin putih yang terlihat sempurna di tubuhnya. Namun, di balik ketenangannya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan ragu, bukan takut, tetapi sebuah kesadaran bahwa ia telah berjalan terlalu jauh dalam penyamaran ini. Saat ia melihat dirinya di cermin, ia bertanya, "Oh, dalam hati, apakah ia masih seorang polisi atau sudah menjadi bagian dari dunia yang selama ini ia coba hancurkan?" Namun, pertanyaan itu tak bisa berlama-lama menghantuinya, sebab di luar sana, timnya sudah menunggu. Upacara dimulai. Raka berdiri di altar, tampak gagah dengan jas hitamnya. Di sekelilingnya, para tamu duduk menikmati suasana, tak ada yang mencurigai apa yang akan terjadi. Liana melangkah perlahan di lorong, mendekat ke arah Raka. Setiap langkahnya terasa begitu berat, bukan karena perasaan terhadap Raka, tetapi karena ia tahu bahwa ini akan menjadi saat terakhir di mana ia berdiri di sampingnya. Ketika ia tiba di hadapan Raka, suara pemuka upacara mulai berbicara. Namun sebelum kata-kata itu selesai, suara lain memecah keheningan. Tembakan. Lalu suara mikrofon dari pengeras suara berbunyi nyaring. "Semua tetap di tempat. Polisi, angkat tangan." Kekacauan terjadi dalam sekejap. Para tamu berhamburan, beberapa pria bersenjata mencoba melawan, tetapi mereka sudah terkepung. Tim kepolisian yang telah bersembunyi di sekitar lokasi langsung masuk dan mengendalikan situasi. Di tengah kekacauan itu, Raka menatap Liana. Ia tidak bergerak, tidak mencoba lari, tidak mencoba melawan. Ia hanya menatapnya. Matanya bukan penuh kemarahan, tapi kekecewaan. Liana menatap balik, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia telah menghancurkan sesuatu yang lebih dari sekadar organisasi kriminal. Ia telah menghancurkan seseorang. Seseorang yang dalam beberapa bulan terakhir mungkin benar-benar mempercayainya. Saat polisi memborgol tangan Raka, ia hanya berkata pelan, cukup untuk didengar oleh Liana. "Kau memang lebih berbahaya daripada aku." Liana tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menyaksikan saat Raka dibawa pergi, sementara para polisi lain menyelesaikan penangkapan. Malam itu, penyamarannya berakhir. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak yakin apakah ia menang atau justru kalah.